Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sugianto Ramadan dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias. Apa itu kias? Kias secara etimologi berarti mengukur atau membandingkan sesuatu yang semisalnya. Para ulama juga mendefinisikan kias, seperti Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan kias adalah menghasilkan hukum asal dari furu yang dimana keduanya sama dalam illat hukum menurut mujtahid. Apakah kias ini ada dalilnya? Tentu saja ada. Kias ada dalilnya baik dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun athar sahabat. Yang pertama, dalil kias di dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu sebagai pembelajaran. Hai orang-orang yang memiliki pandangan. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2 ini, salaf berpendapat kata i'tibar dalam bahasa Arab berarti membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kemudian yang kedua, dalil kias di dalam as-sunnah ataupun hadis. Di sini terdapat cerita Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan suatu perkara hukum?" Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawabnya dengan kitabullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Bagaimana jika engkau tidak menemukannya di dalam kitabullah?" Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawabnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Bagaimana jika engkau belum menemukannya?" Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawabnya dengan ijtihad, memakai nalar atau ra'yu. Di dalam hadis ini sudah jelas bahwa Rasulullah SAW membolehkan Mu'adz bin Jabal memakai nalarnya untuk menentukan suatu hukum jika hukum tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, dalil kias menurut asal sahabi. Di dalam asal sahabi ini terdapat cerita Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari, di mana Abu Musa al-Asy'ari pada saat itu menjabat sebagai qadhi di Yaman. Dalam cerita ini Umar bin Khattab menyurati Abu Musa al-Asy'ari. Isi surat tersebut intinya yang berisi, putuskanlah suatu perkara dengan kitabullah. Jika engkau tidak menemukannya, maka putuskanlah dengan sunnah Rasulullah. Dan jika engkau tidak menemukannya, maka putuskanlah dengan ijtihad, memakai nalar atau ra'yu. Lanjutan surat tersebut juga terdapat ketahuilah kesamaan dan keserupaan. Kiaskanlah urusan waktu itu. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Sayyidina Umar bin Khattab menganjurkan kepada atau membolehkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk memakai nalarnya ketika tidak ditemukannya suatu hukum di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian contoh kias. Contoh kias ini seperti minuman khamar dan narkotika, di mana khamar sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah sudah melarangnya. Di dalam hadis pun sudah jelas bahwa Rasulullah SAW juga mengharamkannya dan asar sahabi juga mengharamkannya. Narkotika ini intinya sama dengan khamar, di mana efek sampingnya juga sama, yaitu merusak saraf atau
seseorang tersebut berada di bawah kesadaran ketika meminum atau memakannya, maka sudah jelas bahwa narkotika ini haram karena dampaknya sama dengan khamar. Sekedar informasi bahwa Imam Syafi'i juga menggunakan kias ini, di mana beliau menggunakan 4 metode ketika menentukan suatu hukum. Yang pertama menggunakan Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', dan yang terakhir kias. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.